es itu bisa menahan rasa lapar. Pantas dulu suka minum waktu dulu suka minum minuman es kalau buka puasa itu langsung kenyang. Ternyata begitu. Tapi kalau saya tetap lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, dan bersama-sama kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kembali lagi bersama kami di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sobat Sehat, gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Tapi jujur deh, siapa sih di sini yang ketika puasa sering ngerasa lemas dan kurang fokus nih? Tapi tenang aja, kalian gak sendirian, ada aku. Di episode kali ini kita akan membahas tentang gizi cerdas puasa tanpa lemas. Siapa bilang puasa itu harus lemas dan tidak produktif? Di sini kita akan kupas tuntas rahasia gizi cerdas puasa tanpa lemas agar ibadah puasa tetap lancar dan tubuh tetap bugar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya seputar gizi selama bulan Ramadan. Tamu kita kali ini merupakan seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boyasin Pelaihari. Mari kita sambut Kak Ain. Halo. Oke, selamat datang di podcast kami. Iya, alhamdulillah sampai kesini juga akhirnya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, masih semangat karena masih pagi. Oke, semangat pagi ya. Iya. Baik, terima kasih ya Kak atas kesediaannya untuk hadir dan mau sharing ilmu di podcast Oasis. Iya. Baik, oke, hari ini kita akan membahas topik seputar gizi selama bulan Ramadan, yaitu gizi cerdas puasa tanpa lemas. Mbak Ais, Ya. bisa dijelasin nggak apa sih yang dimaksud dengan gizi cerdas dalam konteks bulan puasa? Jadi gizi cerdas dalam konteks puasa itu bagaimana cara kita memilih makanan yang tepat, asupan yang tepat pada saat kita berpuasa supaya asupan kita itu tidak kekurangan. Karena kan pada saat kita puasa itu ya pasti itu kekurangan, akan ada perubahan dalam pola makan. Nah, yang mengakibatkan mungkin nutrisi sekitar 20-30% nutrisi dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi bagaimana cara kita mengatur pola makan kita pada saat sahur dan berbuka puasa. Nah, untuk pada saat sahur itu dianjurkan makan makanan yang tidak terlalu berlebihan, tidak manis, tidak terlalu manis. Nah, dan saat berbuka puasa pun kita juga tidak perlu makan yang langsung banyak. Seperti misalnya balas dendam karena kan sudah seharian puasa nih. Jadi kita langsung makan makanan yang banyak gitu. Santai aja makannya. Oke, santai aja guys. Iya, Kalau makan santai aja. jangan kalap. Takjilnya juga jangan terlalu diwar banget. Nanti yang lain gak kebagi. Bertakjil. Oke, nah apa aja sih tantangan utama nih selama menjaga asupan gizi selama puasa tadi dan gimana dampaknya pada tubuh? Ya biasanya tantangannya itu sendiri ya Mbak Zaza. Itu biasanya pada saat sahur itu kita nih kan berpikir, oh nih nanti seharian bakalan kerja nih, pasti capek dan segala macam. Jadi pada saat sahur itu kita makannya kadang ada yang terlalu over, banyak banget makannya, minumnya banyak. Nah padahal itu sebenarnya nggak baik. Kalau kita terlalu berlebihan dalam makan sahur itu, malah nanti kita jadi cepat lapar. Karena gula darah itu jadi meningkat. Cepat ngelonjak ya berarti. Betul. Oke, baik. Nah, ngomongin sahur nih. Gimana sih menu sahur yang ideal nih supaya kita tuh tetap kuat nih bisa menjalani puasa sepanjang hari? Jadi teman-teman ya, pada saat sahur itu menu yang ideal itu tentunya karbohidrat, bisa nasi, umbi-umbian atau kentang mungkin ya bagi yang sedang menjalankan diet. Nah, terus untuk protein tetap ada juga tuh ikan dan seperti sayur-sayuran juga bagus ya tetap ada. Dan biasanya itu ya kadang orang sahur itu minum teh.
Manis kan itu, padahal sebenarnya lebih baik seperti air putih atau jus yang lebih nggak terlalu banyak gula lah, supaya tidak cepat lapar. Oke, berarti kalau misalkan tetap kepengen teh nih, tapi tawar, nggak masalah nggak? Ya nggak apa-apa, kan gulanya itu loh yang bikin cepat lapar. Oh, oke, justru jadi Iya, dari kandungan gulanya ya. iya betul. Oke, baik. Nah, apa aja sih makanan yang sebaiknya kita hindari saat sahur dan kenapa? Saat sahur yang sebaiknya dihindari itu yang terlalu pedas, terlalu asam. Karena kan nanti perut kita akan kosong selama 13 jam. Jadi nanti kaget perutnya, apalagi di saat kita selama seminggu puasa itu biasanya terjadi perubahan pola makan kan dalam tubuh kita, biasanya yang makannya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Nah, jadi sebaiknya minuman yang terlalu manis, makanan yang terlalu asam dan terlalu pedas itu dihindari. Oke, kalau terlalu apa tadi? Pedas tadi di perut tuh bisa bikin apa sih? Ya, Kita nanti kan lambung kita itu kayak kosong kan selama Hmm. 13 jam. Nanti baru terisi lagi jam 6 sore, jam setengah 7. Mm-mm. Nanti kaget perutnya. Aduh, soalnya saya pecinta pedes nih. Jadi Iya, kadang saya kayak- juga. Iya kan? Jadi kayak nggak pedes nggak enak gitu. Iya, betul. Apalagi banget makan tuh kan kita harus ada sambalnya ya, supaya enak. Jadi justru kalau di saat sahur nggak dianjurkan ya. Iya. Oke. Takutnya kan nanti perut kosong, asam lambung naik. Mm-mm. Malah jadi tidak produktif kita. Oke, banyak bolak-balik ke. Iya. Oke, baik. Gimana sih cara ngatur porsi makan kita saat sahur supaya nih kita nggak kekenyangan ataupun nggak kelaparan nih di siang harinya terutama? Jadi makan seperti biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Biasanya kita tuh ya, oh ini nanti mau kerja nih seharian, jadi aku makannya harus banyak, minumnya harus banyak. Nah itu malah jadi perutnya bingung gitu loh, kaget. Gula darah kita meningkat. Jadi sebaiknya sesuai porsi aja seperti biasa makannya. Ada nggak sih pemorsian yang idealnya itu gimana? Cara kita orang awam nih biar enak gitu. Porsi yang tepat tuh seberapa? Terutama untuk sahur. Iya. Jadi untuk pemorsiannya sendiri untuk waktu sahur itu ya seperti biasa aja. Ada karbohidrat, itu biasanya kan kalau makan pagi kita itu yang bagusnya itu 1 centong ya. Nasi untuk orang awam, supaya kan kalau gram-graman berarti kita harus hitung dulu. Terus nimbang. Harus nimbang dulu. Terus tuh ikannya ya kalau ayam yang besar 1 potong, yang sedang 2 potong. Daging ayam itu 1 potong yang besar, yang sedang 2 potong. Sedangkan untuk ikan itu bisa yang 1 ekor. Bukan ikan yang besar ya, ikan yang seperti ikan nila itu. Oke. Dikira tadi ikan Ada sayur. salmon tuna gitu. Itu malah Mancing mania. untuk 1 keluarga. Nah, Oke, kalau sayur buah gimana tuh? iya tetap seperti biasa juga. Buahnya bisa juga sih dibuat jus, tapi tanpa gula ya. Tanpa gula. Boleh nggak sih kadang apa namanya? Aku tuh termasuk suka bikin jus buah tuh, tapi kadang-kadang kalau pas dapet buah tuh kurang manis, diakalin nih pakai gula yang sweetener yang 0 kalori. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita yang tidak mengidap penyakit diabetes ya Kak ya, itu tuh boleh aja sih untuk menghindari kan. Cuman karena kalau kita terlalu keseringan pakai gula yang Sweetener tadi. iya, gula jagung kan biasanya Iya, ya gula jagung. untuk orang diabetes itu. Menurut ada orang terdekat nih pengalaman, karena beliau itu orang tuanya diabetes, pernah cerita nih sama saya, karena orang tuanya diabetes jadi takut kena diabetes juga, dan kebetulan orangnya itu agak gemuk ya, jadi dia setiap hari tuh konsumsi gula jagung, dan kemudian tiba-tiba kayak drop pingsan, dan setelah diperiksa ke dokter malah Hipoglikemi. hipoglikemi. Jadi kata dokter boleh aja sih, cuman tetap harus ada gula yang biasa juga. Tapi kan biasanya kita tuh juga ada banyak gulanya ya, dari karbohidrat, dari kue-kue kan itu ya biasanya tuh udah ada gulanya. Jadi ya sebisa kita aja ngatur. Kalau udah ngerasa kelebihan ya bisa pakai gula jagung untuk menjaga ya.
Berarti konsumsi, misalkan untuk konsumsi jangka panjang nih, kayaknya kalau misalkan dari makanan udah nih oke tercukupi, tapi tetap pengen minum manis atau makan manis terus diakali dengan sweetener tadi, Ya bisa aja. nggak masalah untuk jangka panjang. Iya, tidak masalah. Karena kadang tuh Asal karena jangan misal kita nih pagi sudah pakai gula jagung, kena nanti nanti juga pakai gula jagung lagi. Nah, takutnya malah hipo. Kan kita juga beraktivitas, Kak. Nah, kan aktivitas kita itu juga menggunakan karbohidrat dari gula juga kan. mungkin hipo tuh kalau misalkan kita cuman konsumsinya itu aja gitu kali ya. Betul. Nggak Nah, diimbangi ya sama yang lain. orang yang saya kenal itu emang gitu. Oh Setiap gitu. hari pakai gula jagung itu karena saking takutnya. Tapi tanpa diimbangi dengan makan asupan yang lain kayak gitu Iya, mungkin ya. makan nasi ya tetap makan nasi, cuman semua gulanya diganti jadi gula jagung. Oh gitu. Oke. Baik. Nah, ada nggak sih Kak nih tips khusus untuk orang-orang dengan kondisi medis tertentu? Misalkan nih dia punya riwayat asam lambung, Ya. tapi tetap mau berpuasa. Nah, ketika sahur tuh ada nggak sih pemorsiannya atau justru pantangan gitu? Nah, untuk orang yang memiliki riwayat asam lambung itu usahakan makannya itu jangan yang pedas, jangan yang asam gitu. Terus kalau emang yang lagi parah banget bisa minum obat mah dulu sebelum makan. Atau habis makan bisa minum madu karena madu itu kan menetralisir lambung. Tapi kalau untuk orang asam lambung itu sebaiknya minum madunya itu sesudah makan. Karena pada saat perut kosong itu kadang madu itu kan juga ada glukosanya. Nah, bisa meningkatkan asam lambung. Oh gitu. Oke. Nah, ngomongin tadi ya ada makanan terlalu asam. Nah, makanan asam yang dimaksud tuh apakah makanan-makanan yang rasanya asam atau gimana nih, Kak? Ya, misalnya seperti buah yang mengandung vitamin C yang tinggi, seperti jeruk. Nah, itu kan mengandung vitamin C yang tinggi. Atau misalnya kita makan makanan yang terlalu berlemak juga bersantan. Nah, itu juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Pada saat berbuka puasa juga sebaiknya jangan langsung yang terlalu pedas, jangan yang terlalu bersantan-santan. Karena kan 13 jam sebelumnya perut kita kosong. Jadi sebaiknya perlahan. Makanya kan dianjurkan kita itu kalau berbuka puasa dengan yang manis-manis seperti kurma. Nah, tapi yang manis-manisnya juga jangan yang es. Karena es itu bikin menahan rasa lapar dalam tubuh kita. Nah, es itu menahan rasa lapar dalam tubuh kita sehingga kita ketika sudah minum es, minum minuman yang manis dan beres itu biasanya malah jadinya kenyang nih. Jadinya makanan yang bergizi yang seharusnya bisa jadi pengganti kehilangan nutrisi selama 13 jam kita kosong puasa tadi jadi nggak termakan. Kan karena sudah kenyang duluan jadi makannya malah jadi seadanya. Oke, baru tahu nih yang tadi es itu tadi bisa menahan rasa lapar tadi ya. Es itu bisa menahan rasa lapar. Pantas dulu suka minum waktu dulu suka minum minuman es kalau buka puasa itu langsung kenyang. Ternyata begitu. Tapi kalau saya tetap lapar. Agak lain Mungkin lambung. agak beda. Mohon maaf nih. Tapi pernah baca sih kalau misalkan es itu kalau misalkan kita air es gitu ya, sebenarnya kan yang salah tuh bukan esnya, karena kan gulanya tadi ya terlalu manis. Tapi kalau es sendiri dia tuh bisa menciptakan brain freeze. Jadi kalau misalkan kita perut kosong nih apalagi lalu tiba-tiba langsung minum es, misalkan air es gitu ya, nah itu langsung bisa jadi nge-freeze nih bagian otak kita. Jadi kayak bikin kadang ada rasa pusing kayak gitu-gitu. Nah itu karena kan kayak kaget gitu kan kondisi tubuh kita itu beda-beda, apalagi kan kita waktu berpuasa ini ya kayak kita itu perubahan pola makan kan, yang biasanya kita ya teman-teman biasanya kita makannya 3 kali sehari jadi cuma 2 kali sehari, subuh sama sore maghrib. Apalagi kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Iya, oke, baik. Nah, ngomongin tadi ya, ada sahur, ada berbuka tuh. Nah, gimana sih cara berbuka puasa yang sehat nih, yang nggak berlebihan?
Nah, jadi ya teman-teman, untuk berbuka puasa yang baik itu pertama nih sesuai anjuran Nabi ya. Jadi kita berbuka dengan yang manis-manis dengan kurma. Nah, dan itu tadi jangan minum es sebaiknya ya karena bisa menahan rasa lapar kita tadi. Jadinya kita kekenyangan duluan. Nah, biasanya sih kalau yang bagusnya itu ya, saya pernah baca itu bagusnya itu kita buka puasa kan ya, minum minum bisa air hangat, air teh boleh, terus kurma. Nah, kita makan makanan yang ringan-ringan seperti kue yang ringan aja dulu. Habis itu kita sholat. Nah, setelah sholat nanti baru kita makan yang besar lagi. Oke, makan utamanya setelah sholat tadi ya justru ya. Supaya kan pada saat kita sholat maghrib itu kadang kalau kita kekenyangan sholat maghribnya kan jadi malas kak. Iya, sering kalap sih, jadi kayak teng buka semua yang dimakan. Ya, kurma ya takjil ya. Betul, kecuali pada kondisi khusus seperti orang yang diabetes itu kan biasanya harus langsung makan dulu karena kan gula darahnya itu kak. Tapi jangan yang terlalu berat sih. Terus kalau orang hamil, nah biasanya orang hamil itu kalau buka puasa itu harus langsung makan. Karena kan kasihan nih kan 2 orang ya bayinya. Apalagi kalau misalnya seharian itu bayinya nggak ada gerak, jadi mending langsung makan setelah buka puasa. Jangan ditunda-tunda pokoknya. Oh, berarti walaupun hamil tetap boleh puasa ya? Tergantung kondisi sih. Sebaiknya saran ya buat teman-teman yang hamil itu tidak menghambat kita untuk nggak beribadah puasa Ramadan. Jadi sesuai anjuran kita konsultasi dulu sama dokter kandungan nih. Boleh nggak dok saya puasa? Kalau menurut pengalaman saya dulu ya, saya konsultasi tuh. Waktu itu puasa itu sudah hamil 8 bulan. Jadi sudah lumayan besar. Jadi konsultasi dulu nih sama dokter, gimana dok, saya mau puasa. Jadi kan kita sebelum puasa Ramadan ini mispu dulu ya kan kak ya. Nah jadi kata dokter, oh iya coba aja dulu waktu mispu ini gimana. Kalaunya waktu berbuka nanti dia masih gerak bayinya, berarti aman aja bu, bisa aja dilanjutkan nanti waktu Ramadan puasanya. Tapi ibu ketika berbuka harus tetap makan ya, langsung makan, jangan ditunda, jangan sholat dulu, langsung makan. Karena kan berdua. Apalagi waktu itu kondisi hamil besar. Jadi buat teman-teman yang hamil bisa konsultasi dulu ke dokter SPOG-nya. Dan jangan juga ya terlalu dipaksa kalau emang nggak bisa. Jangan puasa, kan kita ada keringanan ya untuk ibu hamil. Jangan terlalu dipaksa juga kan kasihan anaknya. Oke, untuk ibu hamil berarti memang boleh asalkan sesuai dengan anjuran dokternya ya. Kan kita yang merasa ya gimana kondisi kita dan bayi kita, dan sebaiknya juga konsultasi ke dokter SPOG gitu. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin yang diabetes tuh tadi, kan kalau diabetes tuh kan rentan sekali dengan jadwal makan ya. Nah, itu gimana? Bolehkah puasa atau seperti apa? Biasanya sih boleh ya, tergantung kondisinya, dan sebaiknya kalau yang emang parah banget kak ya, aku saranin sih sebaiknya konsultasi dulu sama dokternya. Ya supaya kan kadang kita nih ngerasa oh aku bisa aja, tapi tiba-tiba ngedrop, kan malah jadi nggak bagus juga ya gitu. Jadi sebaiknya ya konsultasi ke dokter dulu gitu. Kalau yang diabetes masih ringan biasanya bisa aja puasa. Asal itu jangan yang terlalu makan yang manis berlebihan juga ya. Gitu sih kak. Iya, Dan minum obatnya juga harus rutin. Nah kalau yang pakai insulin itu kayaknya aku saranin harus ke dokter sih. Oke, berarti apapun kondisinya tergantung dari kondisi medis tertentunya tadi, dan konsultasikan ke dokternya, ke ahlinya dulu. Oke, baik. Nah, apa aja sih kak makanan yang sebaiknya kita konsumsi pada saat berbuka dan kenapa? Makanan saat kita berbuka itu sebaiknya ya manis-manis. Yang manis-manis justru ya? Iya, kan berbuka manis seperti kurma maksudnya, bukan yang gula berlebih. Wadai-wadai mungkin di sini kan identik dengan wadai, wadai khas daerah apa namanya, Kalsel khususnya Palehari itu kan. Nah ya manisnya tuh legit gitu loh. Betul. Terus sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya sih masih boleh kalau dalam
porsi tertentu. Misalnya nih, kita buka ya sudah makan kurma, Kak. Habis itu minum minuman yang manis, misalnya teh. Habis itu makan kuenya itu hampir berapa potong. Sebaiknya tuh ya sekitar 1 sampai 2 potong aja. Secukupnya aja Iya, ya. betul. Ini kadang satu yang Satu loyang. enggak sih satu layang kan yang per potong gitu. Oh, iya, iya. Kue ceperan seperti amparan tatak, Mm-mm. macam-macam. Banyak. Teja yang berwarna-warni itu. Hula. Iya, Favoritku. itu. Oke, nah ngomongin kurma sebenarnya tuh porsi yang bagus tuh untuk kita buka puasa dengan konsumsi kurma tuh berapa biji sih? Nah, ini kan kadang beda-beda ya, Kak. Ada yang suka kurma ini, ada yang nggak terlalu suka. Mm-mm. Kalau sesuai anjuran Nabi itu ya kan harus ganjil. 1, 3, 5. Yang bagus sih biasanya yang dianjurkan itu 5, Kak. 5. Iya, tapi kadang kayak aku aja biasanya cuma 3. Ya, 3 ya. Iya. Oke, Mbak Ais, ngomongin soal kurma nih. Nah, kurma itu kan banyak ya di pasaran tuh ya. Ada yang bentuknya masih dalam bentuk buah, Iya. ada juga yang sudah dalam bentuk minuman ya kan? Betul. Tinggal minum tuh. Mm. Ya kan, apa istilahnya sarinya, Iya. sari kurmanya. Nah, apakah si sari dan si buah ini memiliki kelebihan masing-masing atau sebenarnya mending yang mana nih yang kita konsumsi terutama khususnya untuk berbuka puasa? Kadang kan orang pengennya praktis ya udah tinggal minum aja. Iya, Tapi betul. sebenarnya yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik ya tentunya yang emang kurma asli, yang masih berupa buah kurma. Karena kalau misalnya kayak sari kurma itu, kecuali kita homemade bikin sendiri Kak di rumah. Nah, itu kan kita bisa kontrol gulanya. Kalau yang misalnya yang udah kemasan itu ya, kemasan yang dijual apa maksudnya pabrik kan, bisa teman-teman lihat ya, itu komposisinya biasanya lebih banyak gulanya. Dan sekarang ada beberapa perusahaan minumannya yang bikin sari kurma. Kalau dulu kan cuman yang dari merek yang dulu aja itu, yang iklannya siapa? Duda Tit. Herlina. Ingat banget ya bintang iklannya. Karena itu kan munculnya waktu COVID dulu, Kak. Jadi kan kita waktu COVID itu kan, apalagi waktu dulu aku kena COVID itu waktu bulan puasa. Oh, sempat kena COVID. Iya, habis Alumni. nikah. Langsung kena COVID. Bulan madu di karantina. Iya, betul. Untung karantinanya cuma di rumah. Oke. Nah, jadi itu ingat banget tuh ngeluar apa namanya si susu beruang dulu. Rame tuh. Nah, iya betul. Terus keluarlah si minuman sari kurma itu tadi. Iya. Nah, jadi ingat iklannya siapa? Beli tuh dulu banyak. Dan pas waktu sekarang nih ya, coba lagi, astaga manis banget waktu dilihat gulanya. Masya Allah banyak kandungan gulanya daripada kurma aslinya. Jadi kecuali yang bikinan homemade kan sekarang juga banyak ya sari kurma yang bikinan homemade. Itu biasanya masih kekontrol gulanya dibandingkan yang dari pabrikan. Atau sekarang tuh juga banyak tuh UMKM yang jualan susu kurma. Iya, maksud saya gitu. Kalau UMKM kan biasanya masih terkontrol ya gulanya. Kecuali emang yang mau ngambil untungnya banyak. Tapi biasanya sih sari kurma ini lumayan harganya. Karena kemarin suami saya itu bikin ya di rumah. Nah, itu cuman dapat berapa ya? Kurmanya itu lumayan banyak. Dan kan tambah susu lagi Iya. sebagai creamernya. Itu kemarin tapi tanpa gula sih, cuman dikasih madu aja. Udah manis soalnya Iya, kan dari betul. kurmanya. Oke, berarti memang lebih dianjurkan kita pilih yang Iya, buah pilih tadi yang ya? buah. Oke, baik. Nah, gimana sih nih Kak cara menghindari balas dendam ketika berbuka puasa? Iya, Karena biasa. sering banget lapar mata. Iya, biasa kita kalau belanja takjil ya teman-teman pasti banyak banget kan tuh, termasuk aku juga gitu Kak. Sama deh. Iya, biasanya mau beli ini, mau beli itu, waktu sudah buka puasa habis minum air putih, kadang makan kurma itu, makan kue sedikit, sholat kan, habis sholat sebelum tarawih makan dulu ya, habis makan tuh kadang nanti deh habis tarawih mau makan lagi, tapi ternyata pada kenyataannya enggak.
karena masih kenyang dan ngantuk. Jadi akhirnya kan nggak kemakan ya, jadi mubazir teman-teman. Jadi sebaiknya gini ya, kalau misalnya buka puasa nih, kita kita aja sih yang bisa-bisa ngerem. Oh, ini udah segini aja deh gitu, daripada mubazir kan jadinya. Jadi ya tipsnya bisa kita aja ngeremnya gimana. Dan itu tadi, jangan terlalu apa nih mikirin aku harus banyak nih makannya karena seharian. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Yang penting itu asupan nutrisinya teman-teman bergizi, bernutrisi, yang bisa menggantikan nutrisi kita yang sudah selama 13 jam hilang tadi. Gitu aja sih. Oke. Kadang biasanya kan juga yang kita beli untuk buka puasa itu bukan makanan besar ya. Biasanya kan banyak cemilannya. Iya. Dominan cemilan sih. Betul, banyak cemilan, es-esan. Apalagi sekarang kayaknya di pasar ada ya banyak makanan cemilan gitu sama es daripada sayur-sayuran. Iya, benar. Nah, ngomongin gizi tadi, yang makanan yang bergizi saat berbuka itu gimana, Kak? Bentuknya seperti apa? Makanan gizi saat berbuka itu tentunya ya teman-teman ada karbohidrat, ada protein berupa lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah-buahan gitu. Oke. Pemorsiannya gimana, Kak? Apakah sama saat kayak sahur atau beda nih? Biasanya sih kalau aku sendiri jadi agak lebih banyak ya. Kalau sahur tadi kan cuman 1 centong nasi. Kalau berbuka nih untuk mengganti yang hilang sehariannya jadi 1,5 centong. Kalau untuk yang lainnya sih sama aja. Untuk ikan atau lauk-lauk Biasanya sama lainnya? aja sih. Oke, baik. Mungkin ini ya, mungkin buat teman-teman yang juga memanfaatkan momen puasa ini jadi apa namanya, untuk sembari menurunkan Diet. berat badan ya kan, diet. Nah, mungkin bisa diakali di situ juga ya. Iya betul. Jadi waktu kita sahur itu ya teman-teman, kalau kita mau diet nih, kayak aku juga biasanya kalau selama 1 bulan puasa nih pasti nanti waktu Ramadannya turun berat badannya. Jadi waktu sahur itu ya kita seadanya aja gitu, nggak terlalu yang buat terlalu banyak gitu loh. Heboh. Iya betul. Terus waktu berbuka puasa nanti juga yang secukupnya menggantikan nutrisi kita yang hilang tadi aja, nggak terlalu yang gimana yang terlalu banyak gitu loh. Terus kadang kan ada juga orang yang habis tarawih makan lagi, habis itu langsung tidur. Nah itu sih sebenarnya ya nggak jadi dietnya. Tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau misalkan habis tarawih kita makan lagi? Berapa sih sebenarnya baiknya kita tuh jarak makannya tuh berapa jam antara kita makan dan tidur tadi? Sebaiknya sih 5 jam kak. 5 jam? Yang dianjurkan itu yang bagusnya itu 5 jam. Makanya kan kadang kalau orang diet tuh dianjurkan makannya itu batas maksimalnya jam 7 malam. Karena kan kita pada umumnya itu jam 10, jam 11 tuh sudah tidur ya. Ya 3 sampai 5 jam lah itu maksimalnya. Karena kan untuk nih membakar kalorinya itu sendiri, kalau misalnya kita habis makan besar nih kak langsung tidur, jadinya kan menumpuk kalorinya itu, maksudnya nggak kepakai waktu kita tidur itu kan. Berarti jaraknya yang baik tuh idealnya 5 betul. jam ya. Iya, tapi biasanya sih konsistennya itu yang susah. Makanya ini mumpung bulan Ramadan. Iya, betul. Oke. Baik. Nah, tadi ngomongin ngatur makan, sekarang mungkin cairan nih. Ya kan? Karena kan dari kita cuman bisa dapat istilahnya jendela makannya itu kan di saat sahur dan berbuka ya. Nah, gimana sih kita ngatur cairan kita, ngatur minum kita supaya nggak dehidrasi nih? Ya, jadi sebenarnya yang bagus itu ya teman-teman 8 gelas sehari itu ya. Pada saat sahur kita baru bangun tidur itu 1 gelas. Terus menjelang imsak itu sekitar 1 sampai 2 gelas. Nah, dan untuk berbuka puasa sendiri itu pada saat buka puasa kita sebaiknya minumnya 2 gelas. Nah, nanti setelah tarawih itu 4 gelas. Atau bisa juga sih dicicil. Jangan juga yang terlalu langsung banyak minumnya. Nanti jadi kembung. Oke, itu full air putih ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan Kak, ini kita udah minum di saat berbuka atau saat sahur tuh kita udah minum cairan berupa susu. Atau misalkan kita udah makan makanan kuah, itu tuh
bisa dihitung dari asupan cairan tadi atau berbeda, atau asupan cairan yang disebutkan tadi khusus air putih aja? Sebenarnya susu, jus boleh. Untuk makanan berkuah sendiri nggak terlalu dihitung karena kan berkuahnya kita juga nggak sampai yang seperti satu gelas kan ya. Mm-mm. Nah, dan ini ya tambahan juga teman-teman. Nah, untuk sahur itu baiknya kita em, pilih sayurnya itu yang agak berkuah karena jadi cairannya juga ada di situ. Nambah asupan Iya, cairan ya. betul. Mm-mm. Kadang-kadang asupan cairan nih apa namanya susah dikontrol kan ketika puasa karena jendela makannya tadi terlalu sempit gitu Iya, dia. sempit. Jadi kadang lupa tuh Iya. buat memenuhi. Jadi makanya kan kalau menurut ajaran dalam Islam segerakan berbuka, eh, ditunda-tundalah sahur. Diakhirkan kalau hanya sahur kan makin makin di akhir itu makin banyak pahalanya. Kalau sahur kan makin kita segerakan makin banyak pahalanya. Ya supaya itu tadi, supaya kan sahur nih nggak terlalu awal banget supaya kita cukup nih untuk memenuhi selama 13 jam, nggak cepat lapar, disegerakan berbuka puasa supaya itu tadi kita nggak terlalu lemes banget gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang diajarkan Islam itu juga nyambung banget sih Sama. teori gizi Oke, baik. sebenarnya. Iya. Oke. Nah, apa sih Kak peran penting gizi nih dalam menjaga fungsi kognitif selama puasa? Karena kadang kita kan kalau puasa tuh sering hilang fokus, hilang ingatan ya. Betul. Lupa gitu. Ada nggak sih peran gizi di situ? Ada banget. Makanya kita tuh harus pintar-pintar milih makanan ya teman-teman. Jadi kalau sahur itu lebih baik yang protein bang. Maksudnya seperti ikan gitu, daging. Tapi nggak harus daging juga sih, daging mahal ya. Ayam. Nah kalau berbuka bisa aja sih telur. Oke. Nah, Mbak Ais, makanan apa aja sih yang bisa meningkatkan daya ingat, daya konsentrasi kita selama berpuasa? Iya, makanan yang mengandung banyak zinc, terus vitamin B2. Nah, itu zinc ya, biasanya itu banyak ditemukan di otak dan dapat diperoleh dari tiram, ikan-ikanan laut, terus daging tanpa lemak, kacang-kacangan dan susu. Terus untuk B2 itu ya melindungi sel otak dari radikal bebas. Nah, untuk konsumsi suplemen dan vitamin juga bagus ya, teman-teman. Oke, berarti boleh ya? Boleh ya, kita konsumsi suplemen maupun vitamin Oh. saat puasa? Tentu. Ada anjurannya nggak, vitamin atau suplemen apa aja sih yang bisa kita konsumsi? Tentunya vitamin D ya. Vitamin D, oke. Terus kalau yang punya riwayat anemia bisa tablet tambah darah. Kenapa tadi vitamin D dianjurkan, Kak? Karena kan kita vitamin D itu kan penting ya Kak buat tubuh kita nih. Nah, walaupun kita ibaratnya ada dari sinar matahari, tapi kan itu nggak full lagi ya sekarang diterimanya. Jadi kita itu tetap harus ada tambahan vitamin D. Untuk Manfaatnya? memperkuat daya tahan tubuh kita sih sebenarnya vitamin D itu juga. Imunitas tadi ya? Betul. Oke. Itu juga bisa meningkatkan daya ingat nggak? Atau Ya juga sih sebenarnya daya ingat itu kan sebenarnya kalau kita itu daya tahan tubuh kurang jadinya kan kemana-mana itu nggak bagus ya, jadi kayak loyo dan sebagainya gitu loh, jadi nggak produktif. Oke, berarti poinnya adalah gimana kita mempertahankan daya tahan tubuh kita ya? Ya betul. Bisa dari makanan, bisa dari vitamin maupun suplemen tadi. Vitamin yang banyak anti radikal bebasnya juga bagus. Antioksidan gitu? Antioksidan, betul. Antioksidan tuh kan banyak ya, Kak? Ada nggak sih rekomendasi antioksidan yang seperti apa? Ada sih, tapi nanti jadinya kayak promosi. Jenisnya. Kadang karena ada yang dari kulit manggis, ada yang dari yang bagus itu sebenarnya kayak propoelix. propoelix. Iya betul, itu antioksidannya paling tinggi banget. Walaupun nih ya buah jeruk itu kan antioksidannya juga tinggi. Iya tuh. Tapi masih tinggian propoelik, dan biasanya sih lebih bagus propoelik yang dalam bentuk kapsul yang jadi bubuk itu daripada yang kan ada juga nih yang cairan. Nah, biasanya yang cairan itu ada tambahan. Kalau yang propoelik yang dalam bentuk kapsul serbuk itu lebih bagus. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah
cover aja nih dari makanan, dari sayur buah kita udah cukup aja, perlu nggak sih tambahan suplemen? Atau Kalau menurut aku sih perlu, Kak. tetap perlu? Karena kadang kan ya, misalnya kita nih udah makanan yang tinggi zat besi segala Hmm? macam, itu kan gak 100% diserap sama tubuh kita. Sedangkan Mm-mm. kita kadang kan keperluannya lumayan banyak ya, karena Mm-mm. kita masih produktif nih di usia Mm-mm. segini gitu sih. Dan Oke. untuk kalau suplemen itu ya teman-teman gak apa-apa sih, yang kadang kan harganya emang agak pricey ya, agak mahal, yang bagus ya. Cuman itu investasi untuk di masa depan. Oke. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi kadang kan banyak ya yang oh masih anak-anak nggak perlu juga nih minum vitamin. Mm-mm. Padahal waktu masih dari anak-anak itulah teman-teman nih ya buat ibu-ibu juga yang bagus. Jadi ya kita bisa sisihkan lah sebisa mungkin untuk beli vitamin yang bagus buat anak. Banyak juga kok vitamin yang masih terjangkau dan bagus. Oke, Nggak baik. harus yang mahal, yang produk dari luar negeri enggak. Mm-mm. Sebenarnya sih kalau kita hitung-hitung ya, misal nih harganya sekitar 150 ya vitamin itu biasanya yang bagus tuh. Kalau kita hitung per hari ya sama yang misalnya isinya sekitar 60 tablet kan cuman berapa ya? 2 ribuan aja ya sehari. 2 ribuan aja per harinya Iya ya. kan. Masih murah gitu. Cuman Mm-mm. waktu belinya aja mahal. Mm-mm. Tapi kalau menurut aku pribadi sih sebaiknya apalagi usia yang masih anak-anak itu bagusnya pakai vitamin, suplemen. Karena kan dia masih produktif gitu. Kalau anak untuk mencegah penyakit kan, kalau dari kecil udah nggak produktif nanti besarnya juga susah. Oke, berarti sedini mungkin nggak masalah ya. Iya betul, apalagi yang sudah produktif seperti kita. Kalau kita ya, kita kan kerja Kak ya, Mm-mm. irit-irit nggak mau beli suplemen atau apa. Nanti kalau suatu hari kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya lebih rugi lagi menurut aku sih gitu. Oke, baik. Dan olahraga juga tentunya. Olahraga ya. Betul. Nah, Dan pola makan yang sehat. olahraga dan pola makan yang sehat. Betul. Oke, baik. Nah, gimana sih Kak cara menjaga keseimbangan gizi selama puasa agar tubuh tetap bugar? Ya, jadi ya teman-teman, walaupun kita puasa, yang pertama kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jangan ya, teman-teman karena puasa jadi alasan kita malas-malasan, malah nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja Aduh, gitu. tersindir. Kalau menurut aku pribadi kan kalau tidur-tiduran malah makin lemes bangunnya. Enakan kita beraktivitas, habis itu nanti siang kan tidur siang, bangun kan udah mau berbuka. Sudah asar cari takjil berbuka puasa. Oh, nyaman sekali hidup ini bisa seperti itu. Kalau untuk kita yang bekerja gimana nih Kak? Nah, jadi untuk yang kita bekerja ya teman-teman, itu tadi sahurnya. Habis sahur usahakan kita jangan tidur lagi, nanti malah takutnya kebablasan. Jadinya kan kalau kita habis subuh tuh ya Kak, tidur lagi habis sahur, nanti kan kita bangun nih, malah kayak kurang fit badan. Karena kan kayak masih gimana ya badan itu. Ada dampaknya nggak sih kita habis sahur tidur lagi gitu? Kan habis makan tuh Mm-mm. tidur lagi gitu. Iya, jadinya malah jadi lemes badan. Bagusnya itu kita tetap beraktivitas, kayak tetap bisa sih jalan-jalan pagi bisa, tapi jangan juga ya lari. Nah, ini juga ya buat teman-teman yang sering olahraga, sekarang kan lagi rame nih lari ya, seperti Kak Jaja juga. Biasanya lari ya setiap sore. Iya. Nah, selama bulan Ramadan ini ya teman-teman, itu tetap bisa berolahraga sih, tapi biasanya kan banyak nih Kak yang bilang nanti ya kalau dekat waktu berbuka aja nih kayak lari atau jogging, padahal itu agak keliru sih sebenarnya, karena pada saat kita sudah menjelang buka puasa itu glukosa di tubuh kita tuh sudah semakin kurang, bahkan kadang sisa sekitar 60 gram gitu. Menurut penelitian gitu sih, jadi dianjurkan kalau mau olahraga itu sehabis sholat tarawih. Malam ya? Malam, iya. Kalau malam kan lari ya agak ngeri juga, bisa aja sih olahraga di rumah. Senam-senam yang ringan-ringan aja. Oke. Tapi sekarang di apa namanya di tanah laut ya, khususnya di Pelihari ini udah banyak apa namanya wahana, tempat-tempat ya kali ya. Tempat untuk kita berolahraga di malam hari yang mungkin mendukung lah. Seperti nge-gym ya. Nge-gym bisa, atau misalkan kalau misalkan pengen lari itu juga bisa, ada lapangan yang di malam hari pun masih terang di RTH Hasan Basri itu oke gitu. Jadi apa namanya pemerintah kita tuh juga udah Iya, cukup betul. mendukung sih. Untuk ya sekarang sih banyak sih yang bilang sekarang kan banyak nih Kak yang lari.
kayak FOMO gitu katanya. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya FOMO untuk kesehatan Iya. gitu kan bagus ya. FOMO bonus sehat. Iya betul, apalagi badannya enak. Kalau menurut aku sih paling olahraga paling murah dan paling hemat itu ya lari. Ya, iya. Kadang Yang bikin mahal tuh itu. outfitnya. Outfit ya. Jadi bingung nih. Iya sih olahraganya murah. Iya, Outfitnya. Kalau dulu kan gitu ya. Sepatunya. Kalau dulu kan kita lari ya ke seadanya pakai celana Iya training, loh. baju kaos, kadang baju kaos yang dapet di partai atau apa ya. Baju yang dipakai habis tidur tuh loh. Iya, Udah betul. keluar. Sekarang kayaknya mikir deh. Iya, pakai topi kan sekarang ada itu yang pakai legging sampai rok sama rok kan. Ya. Sepatunya lagi. Nih, belum lagi yang pakai headphone ada. Macam-macam deh. Iya, betul. Oke, baik. Berarti boleh ya olahraga ketika kita di bulan puasa ini. Boleh. Ya, jenis olahraga apa sih kayak yang dianjurkan ketika kita berpuasa? Bisa jalan kaki, bersepeda atau kardio. Kardio maksudnya kardio yang ringan-ringan aja. Jalan kaki itu juga dianjurkan aja sih selama bulan puasa karena kan itu nggak terlalu banyak mengeluarkan keringat, Kak. Itu sih. Untuk waktunya tadi yang dianjurkannya Habis tarawih habis sih. tarawih ya, malam ya. Iya. Tapi kalau jalan kaki subuh-subuh juga bagus aja sih sambil menghirup udara segar. Iya. Asal jangan terlalu jauh juga sih. Jalan kakinya misalnya sekitar 10 kilo kan malah lemes juga kejauhan. Oke. Mungkin ini ya untuk teman-teman yang pengen apa namanya olahraga di saat sebelum berbuka tuh sebenarnya boleh aja ya kan. Tetapi ya itu tadi yang seperti sudah disampaikan memang ketika menjelang berbuka itu kan emang kan apa glukosa dalam Ya, tubuh glukosa kita dalam udah tubuh kita itu udah menipis. Iya kan. Heeh. Emang sebentar lagi finish ibaratnya gitu kan, Kak. Nah, kalau kita paksa, kita lari takutnya malah jadi pingsan atau Oke. jadi hipo gitu, bahayanya sih. Iya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah rutin berolahraga sebelumnya, sudah rajin nih sebelumnya, di saat menjelang berbuka puasa, nggak apa-apa sih. Lebih kepada untuk melatih endurance kita, ketahanan kita gitu. Apalagi yang mau bonus berat badan tadi, karena tadi ya, di tubuh kita kan sudah, apa namanya, gulanya sudah menipis nih. Otomatis ketika kita melakukan aktivitas Iya, fisik betul. lebih, si tubuh berarti akan membakar energi kita itu udah nggak pakai gula lagi, tapi pakai cadangan lemak yang ada di Iya, tubuh. betul. Jadi habis tuh cadangan lemaknya. Jadi Malah mungkin- jadi lemes. Takutnya Iya. nggak sampai buka puasa Oke. loyo duluan Heeh. atau pingsan. Iya, tapi mungkin untuk teman-teman yang mau apa namanya bonus menurunkan berat badan itu bisa dicoba. Tapi dengan disclaimer memang sebelumnya sudah rutin ya, sudah rutin berolahraga, sudah sering. Jadi ketika betul. di olahraga di saat menjelang berbuka puasa nggak masalah. Cuman tadi sudah disampaikan cari olahraga yang ringan-ringan aja dulu gitu. Misalkan jalan kaki di menjelang berbuka kayak gitu. Jadi energi yang dipakai untuk membakar apa tadi energi di dalam tubuh itu sudah bukan gula lagi tapi lemak yang ada. Iya. Gitu. Kan kita juga ya puasa selama 13 jam ini pakai cadangan lemak yang ada. Membakar gula habis apa saat sahur, Iya, ketika betul. habis baru pakai cadangan lemak yang ada di diri kita ya. Bisa aja sih nge-gym tapi habis tarawih kan. Nah, kalau nge-gym beda lagi ya. Kalau nge-gym itu memang habis tarawih, mungkin yang kayak kardio-kardio seperti itu yang dianjurkan Iya, sebelum betul. apa namanya menjelang berbuka tadi. Iya, betul. Kayak yang masih saat kita berpuasa. Kardio-kardio ringan. Iya, yang ringan. Kalau yang angkat beban gym gitu tidak Oh, dianjurkan enggak. kalau menjelang berbuka puasa. Itu memang baiknya kita udah apa namanya? Udah up gula dulu, Iya, betul. udah berbuka dulu gitu baru boleh Iya, gym. Jadi memang harus Jalan kaki. Iya, kardio-kardio ringan aja kalau memang tadi di menjelang buka puasa. Iya, misalnya sambil dari rumah sore-sore jalan kaki cari takjil, boleh teman-teman. Asal jangan kejauhan. Oke, baik. Takutnya pergi asar pulangnya mau tarawih. Pergi asar pulang subuh. Parah lagi sih itu. Oke, baik. Kak, sebenarnya kalau gizi sendiri ya, asupan makan, asupan gizi itu tuh mempengaruhi ke kesehatan mental kita nggak sih selama berpuasa? Pada saat tertentu iya sih. Kalau kurang asupan pada saat sahur, lapar, jadinya kan bawaannya itu badan lemes atau kadang perut perih ya, jadi bawaannya mau marah-marah aja.
Kalau lapar kan kadang bisa gitu ya, mempengaruhi mood. Betul. Bad mood pelarian. Iya, kadang mempengaruhi mood. Apalagi ya kadang kita kerja itu ya ada aja ya banyak Gebrakannya. Iya betul banget. Ada aja gebrakannya. Ada aja yang menguji kesabaran. Apalagi kalau kesabaran setipis tisu. Setipis tisu dibelah 7. Iya betul. Habis itu dibelah lagi. Oke, berarti memang apa namanya pemilihan asupan gizi pada saat berpuasa berpengaruh juga ya. Selain dari kesehatan jasmani juga kesehatan mental Iya juga. betul. Kak Ais, Ya. Kak Ais ini kan dinasnya kan di Rumah Sakit Bu Yasin Pelehari ya. Betul. Nah, di Rumah Sakit Bu Yasin Pelehari ini gimana sih caranya masyarakat bisa memanfaatkan layanan gizi di rumah sakit tersebut? Nah iya nih ya masyarakat ini biasanya kadang menganggap remeh sih gizi ini, karena kan biasanya kalau sakit tuh yang penting obat ya. Kayak itu kan biasanya ya masyarakat awam. Tapi sekarang udah lumayan banyak sih yang mulai menyadari, karena kadang kalau cuman misalnya nih kayak diabetes lah yang umum, yang lumrah, yang banyak nih kasusnya. Nah itu biasanya Kak banyak yang cuman mengandalkan insulin apa, jadi nganggap kayak serah aja deh gizinya gimana gimana gitu, kayak nggak terlalu mau denger. Padahal kalau kita biarpun nih sudah suntik insulin, habis itu minum obat-obatan semahal apapun, kalau gizinya itu nggak teratur, nggak diatur, pola makannya itu berantakan, itu sebenarnya nggak terlalu mensupport juga sih si obat itu tadi, malah jadi sia-sia juga. Sama nih kayak hipertensi, walaupun udah minum obat darah tinggi tapi makanannya tetap yang tinggi-tinggi kolesterol, yang asin-asin, itu ya sia-sia juga. Dan kadang juga nih saking takut dan awamnya masyarakat yang kayak diabetes itu ya Kak ya, kadang malah sampai sama sekali nggak mau makan makanan yang mengandung gula. Padahal sebenarnya kalau masih dalam batasan wajar itu masih boleh. Dan kadang banyak nih Pak ketemu sama pasien yang diabetes itu malah jadi hipo karena di rumah saking sudah suntik insulin ya Kak ya, makanannya juga terlalu di-cut banget yang bergula. Jadinya kadang jadi hipo pasien itu. Padahal sebenarnya kan, nah itulah pentingnya konsultasi gizi. Banyak orang yang menganggap remeh, karena kan lebih penting obat gitu biasanya. Padahal konseling gizi juga berguna banget sih untuk, kan makanya kalau misalnya pasien yang rawat inap itu ya Kak biasanya ada terapi dari dokter, nanti ada apotekernya datang untuk menginformasikan obat-obatan. Nah, nanti ada terapi gizinya juga. Dan ya teman-teman, agak disclaimer sedikit. Nah, biasanya itu banyak yang bilang makanan rumah sakit itu nggak enak. Hambar katanya. Iya, padahal kan itu sesuai sama keadaan penyakitnya. Misalnya emang yang darah tinggi, masa diberi makanan yang terlalu asin banget? Nah, pasti kan agak di-cut tuh yang terlalu asinnya, yang diabetes juga gitu. Nah, tapi kalau yang misalkan kayak Febris yang panas-panas biasa, makanannya enak kok. Oke, memang tadi ya tergantung kondisi Tergantung. Banyak yang bilang hambar. Ya emang gitu kan, kita mengurangi. Oke, Tapi baik. misalkan kayak yang diabetes itu tetap sesuai sama anjuran, porsi sedikit tapi sering. Nah, kalau diabetes yang menderita diabetes itu ya biasanya kayak dapat makannya di rumah sakit itu 3 kali makan utama, 3 kali selingan. Jadi nanti dapat snack pagi, snack sore, sama snack malam biasanya. Oh, itu khusus yang diabetes. Kalau pasien lain betul. beda lagi ya? Iya, Biasanya 3 kali makan, 2 kali snack. Iya, 3 kali makan, 3 kali snack untuk diabetes. Kalau yang pasien lain agak berbeda. Iya, ada 2 kali biasanya. 2 kali. Nah, apa aja sih Kak tips yang pengen Kakak sampaikan nih kepada masyarakat khususnya di Pelehari ya terkait menjaga gizi selama puasa? Jadi ya untuk semua masyarakat, pesan saya ya, selama puasa ini saat sahur kita tetap makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Terus untuk berbuka puasa jangan balas dendam. Itu sih tetap diperhatikan ya nutrisinya. Dan walaupun banyak nih orang yang jualan es, tapi jangan juga sih nanti malah protes ya para pedagang es gara-gara podcast ini malah
jadi gak laku esnya. Boleh minum es ya teman-teman, tapi setelah sudah makan. Jadi waktu saat berbuka kita langsung minum es, ya itu tadi malah jadi menahan lapar. Nanti kan padahal kita sudah nyiapin nih makanan yang bernutrisi, karena kita udah terlalu kenyang, jadinya makannya seadanya. Sayang kan? Oke. Gitu. Jadinya nggak bisa mengganti nutrisi yang hilang selama 13 jam tadi, Kak. Oke, baik. Itu aja sih. Oke deh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ais atas Ya, sharing sama-sama. ilmunya ya di podcast kita hari ini. Dan itulah dia Sobat Sehat obrolan kita pada hari ini. Ingat, kesehatan adalah investasi untuk diri kita sendiri. Mari Iya. kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat. Nah, semoga informasi yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, kepada Mbak Ais untuk bisa memberikan closing statement kepada audiens kita. Jadi harapan saya untuk masyarakat Tanah Laut khususnya ya, walaupun puasa kita tetap harus produktif, jangan jadi ajang kita untuk malas-malasan. Karena kan dalam Islam itu sangat tidak dianjurkan untuk bermalas-malasan. Makanya kita tetap harus produktif. Walaupun tidur itu berpahala, tapi jangan juga ya dari pagi, dari habis sahur sampai menjelang berbuka puasa kita tidur terus. Nanti yang ada kita malah lemes ya teman-teman. Jadi selama berpuasa ini untuk makan sahur tetap makan sesuai dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan nanti gula darah dalam tubuh kita jadi meningkat dan menyebabkan rasa lapar yang cepat muncul ya teman-teman. Untuk minum juga tetap minum ya, sesuai saran dari aku tadi. Bangun tidur minum 1 gelas, nanti menjelang imsak minum 1-2 gelas sesuai kemampuan teman-teman ya. Dan untuk berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis-manis seperti kurma. Untuk es sebaiknya itu yang berbau, yang mengandung es itu makannya nanti setelah kita sudah agak berjarak sedikit ya, udah makan makanan ringan seperti kue-kue, diselingi dengan sholat maghrib dulu. Nah, dan waktu itu bisa sih kalau mau minum minuman yang es. Kenapa sih nggak dianjurkan minum minuman es yang langsung saat kita buka puasa? Padahal kan biasanya kita cari takjil itu pasti banyak es. Apalagi sekarang kan lagi viral banget nih es teler, es yang box yang manis-manis itu ya. Nah, karena si es itu bisa menahan lapar. Nah, jadi nanti kita malah jadi habis minum es itu kita malah jadi terlalu kekenyangan sehingga kita jadi malas-malasan untuk sholat. Terus untuk makan makanan yang seharusnya sudah kita siapkan yang bergizi dan bernutrisi tadi tidak bisa kita asup dengan baik, tidak bisa kita makan dengan baik, malah jadi seadanya dan kadang mungkin nggak usah makan deh karena udah kenyang nih, padahal kan gara-gara si es tadi. Jadinya puasanya jadi nggak maksimal dan makan makanan kita itu tidak bisa menggantikan kekosongan lambung kita selama 13 jam tadi, nggak bisa mengembalikan energinya. Padahal kan besok kita harus tetap beraktivitas lagi. Dan untuk teman-teman yang berolahraga tetap bisa berolahraga ya, asal pemilihan waktunya yang tepat. Dan kalaupun buat yang tetap mau berolahraga di sore hari menjelang buka puasa, itu bisa berolahraga yang ringan dengan seperti berjalan kaki. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ais. Dan teman-teman jangan lupa share podcast ini ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you dan bye.